Persib Bandung akan membuka tahun 2026 dengan pertandingan away ke Stadion Brawijaya, markas Persik Kediri. Bagaimana kans Persib di pertandingan tersebut? Kita bakal bahas dalam tendangan bebas. Bung Ais, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kota Bogor. Kita bakal bahas bagaimana proyeksi pertandingan nanti. Ini pertandingan pertama Persib di tahun 2026. Kita tahu Persib Bandung menutup tahun 2025 dengan sangat baik, menang 1-0 menghadapi PSM Makassar yang membuat Persib Bandung naik ke puncak klasmen Super League 2025-2026, menggusur Borneo FC. Ini menjadi puncak klasmen pertama Persib Bandung di musim ini setelah sepanjang musim ya, hampir 15 pekan Borneo FC menguasai puncak klasmen, dan kali ini di akhir 2025 Persib Bandung menyalip. Poinnya sama-sama 34, tapi Persib Bandung unggul head to head dari Borneo FC sehingga Persib berhak naik ke puncak klasmen. King Persib naik tahta. Nah, ini dia, menarik. Tapi di tahun 2026 ini kalau nggak hati-hati Persib bisa kembali turun, bisa tergelincir, karena kita tahu di awal tahun ini pertandingan akan sangat ketat ya. Persib di 2 pertandingan ke depan akan away ke Persik Kediri sebelum kemudian Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, besok pertandingan lainnya ada, kita lihat Borneo akan menghadapi PSM Makassar di Samarinda, kemudian juga Persija Jakarta bakal menghadapi Persija Jepara ya, mereka main di kandang, dua rival utama Persib. Kemudian Malut United juga bakal menjamu PSBS Biak. Artinya kalau kita lihat ya, saat video ini diambil syutingnya, Persib saat ini masih ada di puncak klasmen dengan poin 34, kemudian Borneo dengan poin 34 juga di peringkat kedua, Persija Jakarta di peringkat ketiga dengan 32 poin, Malut United di peringkat 4 dengan 31 poin. Artinya kalau 3 rival utama Persib tadi ya, Borneo yang akan menjamu PSM Makassar, kemudian Persija Jakarta yang akan menjamu Persijap Jepara, dan di hari Minggunya tanggal 4 Malut United menghadapi PSBS Biak di Ternate. Kalau mereka tiga-tiganya menang, tentu Persib akan tergusur dari tahta, dari singgasana, dari puncak klasmen. Borneo kalau menang lawan PSM, mereka poinnya tentu akan jadi 37. Mereka akan naik ke puncak klasmen. Persija Jakarta kalau mereka menang lawan Persijap Jepara di kandang sendiri, mereka akan naik ke peringkat kedua dengan 35 poin. Persib akan turun lagi di peringkat 3. Kemudian hari Minggunya, kalau seandainya Malut United bisa menang menghadapi PSBS Biak, berarti Malut akan punya 34 poin. Dan ini berarti Persib juga harus turun lagi ke peringkat 4 karena Malut United unggul head to head atas Persib. Nah, bagaimana cara kembalikan Persib ke puncak klasmen? Tentu hanya dengan kemenangan menghadapi Persik Kediri. Tapi Persik Kediri ini memang kalau kita lihat di klasmen, posisi mereka ada di peringkat ke-12 ya. Mereka hanya punya 18 poin dari 15 pertandingan yang sudah mereka lakoni. Mereka 5 kali menang, 3 kali seri, 7 kali kalah. Tapi Persik Kediri ini tidak bisa kita anggap remeh. Persib tidak boleh meremehkan Persik Kediri. Mereka ini main di kandang, di Stadion Brawijaya, dan catatan mereka bermain di kandang sendiri ini cukup bagus. Dari 6 kali mereka main di Stadion Brawijaya atau main kandang di Super League musim ini, mereka hanya sekali kalah, itu saat main kandang pertama menghadapi Madura United. Mereka kalah 1-2. Saat itu di tanggal 16 Agustus 2025. Tapi setelah itu 5 pertandingan selanjutnya main di kandang sendiri, Persik Kediri tidak pernah kalah.
Ini yang harus diantisipasi oleh Persib Bandung. Tercatat terakhir mereka menang menghadapi Persis Solo di kandang sendiri 2-1 ya, tanggal 27 Desember. Ini menjadi kemenangan pertama pelatih Marcos Srena, pelatih baru mereka, pelatih asal Spanyol. Sebelumnya juga mereka menang lawan Semen Padang 2-1 di kandang ya. Ini kita bicara pertandingan kandang Persik Kediri ya. Mereka juga imbang 1-1 menghadapi Persebaya. Kemudian saat menjamu PSM mereka imbang 1-1 menjamu Malut United pada tanggal 12 September 2025. Mereka menang 2-1. Artinya Malut kalah di Stadion Brawijaya. Nah, ini yang harus jadi warning buat Persik Bandung ya, jangan sampai terpleset di Stadion Brawijaya. Dan tentu Persik Kediri juga punya amunisi-amunisi yang patut diwaspadai. Nah, ini dia. Mereka punya dua mantan Persib Bandung. Ezra Walian di sisi wing, sisi sayap kiri biasanya main, dan ada Hen Herdiana di posisi bek kanan. Dua pemain ini yang harus diantisipasi, terutama adalah Ezra Walian. Ezra Walian kita tahu belakangan Coach Boyan Hodak menyatakan penyesalannya ya melepas Ezra Walian di akhir musim 2023-2024, dan Coach Boyan sebetulnya tidak mau melepas Ezra Walian, tapi karena Ezra Walian tidak mau duduk di bangku cadangan ya, artinya saat itu di posisi yang sama ada Ciro Alves, sehingga Coach Boyan membuat Ezra Walian ini sebagai super sub, dan Coach Boyan Hodak menyatakan Ezra Walian ini pemain penting di Persib Bandung di musim itu. Tapi ya karena Ezra Walian menginginkan menit bermain yang lebih banyak, membuat akhirnya dia memutuskan hijrah ke Persik Kediri, dan hasilnya kita bisa lihat Ezra Walian sekarang menjadi pemain penting buat Persik Kediri, bukan hanya sekedar kapten, tapi juga dia menjadi pemain paling berpengaruh di Persik Kediri. Total musim ini di Super League dia sudah mencetak 5 gol dan 6 assist. Ini artinya 11 gol kontribusinya, 5 gol, 6 assist sudah diberikan oleh Ezra Walian untuk Persik Kediri musim ini. Dan kalau kita lihat di tangan pelatih baru Marcos Srena ya, mereka biasanya menggunakan pola 4-2-1-3. 4-2-1-3. Di belakang biasanya ada Leonardo di posisi penjaga gawang, dan di dua center back ada Firly, ada Kiko, ada Hen di kanan, dan juga ada Aditama di back kiri. Di tengahnya mereka ada Sahrian Abimanyu dan juga Garcia. Sementara Lugo ya sebagai attacking midfielder biasanya di belakang striker, dan dua sayap ada Ezra Walian di kiri, ada Wigi Pratama di kanan, dan ada Jose Enrique. Jose Enrique juga patut diwaspadai, dia striker asal Spanyol. Dia juga cukup produktif, bisa dikatakan sebagai pencetak gol terbanyak, penyumbang gol terbanyak untuk Persik Kediri. 6 gol, 1 assist sudah diberikan oleh pemain yang satu ini. Artinya dengan pola ini Persib harus waspada. Dan kalau kita lihat juga Persib Bandung di pertandingan nanti ini masih penuh tanda tanya ya, apakah sudah bisa memainkan Ramon Tangki ya, karena kita tahu Ramon Tangki sebelum pertandingan lawan PSM Makassar dia mengalami cedera dan tidak ada di bench, posisinya digantikan Andre Jong. Kalau tidak ada Ramon Tangki, tentu Andre Jong yang bakal dimainkan sebagai starter di posisi striker. Nah, kira-kira bagaimana formasi yang bakal dimainkan Coach Boyan Hodak di pertandingan nanti? Ini menarik tentunya. Di bawah Mistar ya polanya tetap 4-2-1-3 ya, atau 4-2-3-1 ya, kurang lebih sama. Di bawah Mistar Teja Paku Alam tentu jadi pilihan utama. Kemudian nah di posisi gelandang atau di posisi belakang dulu ya. Di posisi belakang Matrikardi, Barba tampaknya tidak akan tergantikan. Di bek kanan Kakang Rudianto ini opsi untuk menambah atau memberi kuota pemain U23 di sana. Dan di posisi kiri kemungkinan besar Dewangga bakal diberi kepercayaan lagi,
karena penampilannya cukup bagus ya, memainkan posisi sebelah kiri, back kiri. Dan di tengah, nah kemarin Eliano Reinders yang dimainkan di sana, dia bermain bagus berduet dengan Luciano Guasesea. Tapi sekarang sudah ada Mark Klok yang sudah fit ya. Kemarin kita tahu Mark Klok dicadangkan karena baru pulih cedera. Nah, di samping itu juga Eliano Reinders berpotensi untuk diistirahatkan di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena Eliano Reinders sudah mengantongi 3 kartu kuning. Kalau dia dapat 1 kartu kuning lagi di pertandingan menghadapi Persik Kediri ini artinya Eliano tidak bisa main nanti lawan Persija Jakarta di GBLA di tanggal 11 ya. Tentu ini yang harus dipertimbangkan oleh Coach Boyan Hodak. Apakah mementingkan Eliano Reinders main di pertandingan ini atau memilih menyimpan Eliano Reinders untuk bisa main lawan Persija. Tentu ini pilihan yang harus diambil oleh Coach Boyan Hodak ya. Kalaupun Eliano Reinders tidak main, ada Mark Klok dan Lucho yang bisa dimainkan di tengah. Dan di depannya lagi ini ada Tom Hai, nomor 10-nya ya, sebagai attacking midfielder. Dan di sayap, William Barros tampaknya akan dipercaya lagi di sebelah kanan, dan sebelah kiri Berginho ya. Walaupun banyak pilihan, ada Beckham, ada Sadil Ramdhani juga yang bisa main di sana, tapi gue pikir Berginho yang akan kembali dimainkan, dan di posisi nomor 9 atau posisi striker ada Endre Jong. Kalau seandainya Ramon Tangki belum pulih dari cedera. Ya, itu pola 4-2-3-1 yang bisa kembali dimainkan oleh Coach Boyan Hodak, dan tentunya ini pertandingan penting buat Persib Bandung untuk bisa kembali naik ke puncak klasmen. Kalau seandainya rival-rival yang lain seperti Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United menang, berarti Persib turun ke peringkat 4, dan untuk kembali ke puncak jalannya cuma satu, menang lawan Persik Kediri. Artinya Persib harus memutus tren tidak terkalahkan Persik Kediri di 5 pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Brawijaya. Tentu ini bukan tugas mudah, tapi gue yakin Persib bisa, karena Persib punya komposisi skuad yang lebih bagus, punya kedalaman skuad yang lebih bagus ketimbang Persik Kediri. Dan dari segi head to head juga kalau kita lihat ya, dari pertemuan terakhir kedua tim ya di musim lalu, Persib selalu menang. Persib menang 2-0 di Brawijaya di tanggal 28 Oktober 2024, dan juga Persib menang di tanggal 27 Juli 2023 dengan skor 2-1. Dan di tahun 2022 juga Persib menang 3-0 bahkan di Stadion Brawijaya ya. Artinya dari 4 kali kunjungan, bahkan 5 kali kunjungan terakhir ke Stadion Brawijaya atau markas Persik Kediri, Persib selalu menang. Ini tentu jadi motivasi yang bagus buat Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan di kandang Persik Kediri. Meskipun kalau kita lihat musim lalu ya, dari 2 pertemuan terakhir Persib menang di tanggal 5 Maret ya, 5 Maret 2025 di GBLA 4-1 skornya, dan di Stadion Brawijaya atau di Kediri Persib menang 2-0 di tanggal 28 Oktober 2024. Artinya dengan komposisi seperti itu, dengan statistik seperti itu, Persib layak kembali diunggulkan untuk bisa menang di kandang Persik Kediri di Stadion Brawijaya hari Senin nanti. Dan kalau menang, Persib akan kembali ke puncak klasmen, menjaga kans untuk bisa meraih hat-trick juara Super League musim ini. Begitu menurut gua ulasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa kembali menang menghadapi Persik Kediri di pekan ke-16 Super League 2025-2026? Dan bagaimana menurut lo komposisi skuad yang perlu ditampilkan oleh Coach Boyan Hodak? Silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi, dan jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe biar channel ini makin berkembang dan kita makin sering
ngobrol soal Persib Bandung. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.